Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru lillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim wa azim wa karrif wa syarrif wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Shaimin shaimat, mukminin mukminat yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau pernah menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan keagamaan, di mana pesan moral yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mengandung tiga unsur, tiga hal penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tiga pesan moral yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab? Yang pertama, kata Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridha-Nya pada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murka-Nya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para kekasih-kekasihnya di antara manusia-manusia yang diremehkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh meremehkan ketiga hal itu. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan, standarisasinya bukan besar atau kecilnya amalan, bukan banyak atau sedikitnya amalan yang kita lakukan, tetapi amalan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun besarnya, berapapun banyaknya amalan yang kita lakukan, tapi kalau tidak bernilai ibadah, tidak mengandung ridha Allah, maka apalah gunanya, apalah untungnya, apalah manfaatnya. Kalau Allah tidak ridha, berhaji berulang kali tapi Allah tidak ridha, sedekah miliaran tapi Allah tidak ridha, apalah gunanya. Salat sunnah sebanyak-banyaknya Allah enggak ridha, maka apalah gunanya. Oleh karenanya, jangan kita remehkan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling tinggi nilai ikhlasnya. Amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan hal ini, bahwa kita tidak boleh meremehkan amalan meskipun kecil tapi mendatangkan ridha Allah
Allah ridha, Allah rela, Allah senang kepada kita. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan bahwa suatu ketika beliau menyeberangi sungai Tigris dengan perahu, di tengah perjalanan Imam Abu Dawud minta kepada tukang perahu supaya balik ke tepian. Lalu Imam ditanya, "Mengapa wahai Imam? Kita sudah sampai tengah perjalanan, kenapa kita harus balik ke tepian lagi?" Dijawab oleh Imam Abu Dawud bahwa di saat kita berada di tepian, di sana ada orang yang bersin. Dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, tetapi kita tidak menjawabnya dengan tarhim dan mengucapkan yarhamkallah. Oleh karena itu mari kita balik ke tepian. Setelah Al-Imam Abu Dawud memberikan 1 dirham kepada tukang perahu itu agar tukang perahu balik ke tepian, lalu tukang perahu pun mendayung balik perahunya ke tepian. Sesampainya di tepian, Al-Imam Abu Dawud kemudian menjawab tarhim, menjawab dengan tarhim, yarhamkallah. Yarhamkallah pada orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai menjawab tarhim, menjawab doa orang yang bersin, lalu kemudian Al-Imam Abu Dawud meminta kepada tukang perahu supaya melanjutkan perjalanannya. Subhanallah. Keesokan harinya ternyata para penumpang perahu bermimpi, memimpikan Al-Imam Abu Dawud. Mereka mendengar suara bahwa Imam Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan nilai yang sedikit, dengan nilai yang murah, dengan harga yang murah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan amalan kita walaupun sedikit, tetapi Allah ridha. Allah suka, Allah senang kepada amalan kita. Karena kita pun melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas. Maka jangan sepelekan. Sekali lagi, jangan sepelekan amalan yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian yang kedua, jangan kita menyepelekan dosa kecil yang pernah kita lakukan. Jangan sekali-kali menyepelekan dosa meskipun kecil yang kita lakukan. Hadirin azanillah wa iyyakum ajma'in. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa bukan besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita melakukan dosa itu, kedurhakaan itu kepada Allah, kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Bersih, yang Maha Suci, yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun dosa itu kecil, tetapi karena dosa itu kita lakukan kepada Allah, maka kita tidak boleh menyepelekannya. Hadirin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada orang yang melakukan dosa besar, lalu kemudian dia menyadarinya, dia menyesal, dia menangis, tersungkur, sujud kepada Allah, meminta maaf, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, lalu dia memperbaiki diri, maka itu lebih baik daripada orang yang melakukan dosa kecil namun dia menyepelekan dosa kecilnya itu. Itulah yang membuat Allah murka kepadanya. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, pesan moral yang disampaikan oleh Umar bin Khattab adalah jangan kita meremehkan orang lain. Mengapa? Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan al-azqiya'ul akhfiyah,
menyembunyikan orang-orang yang paling takwa, yang lebih takwa daripada kita. Allah menyembunyikan orang-orang yang takwa dari pandangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena wajah yang kita miliki, bukan karena rupa seseorang. Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai wajah seseorang, jasad seseorang, rupa seseorang. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Tetapi sayangnya takwa itu tidak ditampakkan oleh Allah di muka-muka kita, sehingga kita tidak tahu siapa yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang kurang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam An-Nawawi bahwa teruslah kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dan bersungguh-sungguh bermujahadah, dan jangan melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran baik buat kita semua. Dahulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang sudah tua renta, sudah tua usia, yaitu bernama Ummu Mahjan. Wanita itu bernama Ummu Mahjan. Tidak ada skill yang dia miliki, tidak ada kelebihan yang dia miliki, tetapi dia ingin, Ummu Mahjan ingin, di sisa-sisa umurnya, di sisa-sisa usianya ini, dia ingin mengabdi untuk Islam. Dia ingin sekali mengabdi untuk Islam. Akhirnya Ummu Mahjan bertekad beliau menjadi tukang sapu Masjid Nabawi. Maka yang dilakukan oleh Ummu Mahjan adalah menyapu, membersihkan Masjid Nabawi, sehingga Masjid Nabawi terjaga kebersihannya, kenyamanannya, sehingga Rasul dan para sahabat ketika sholat di masjid itu melakukan kajian halaqah, mereka nyaman, mereka nyaman, bersih, masjidnya bersih, masjidnya nyaman, karena kebersihannya terjaga oleh Ummu Mahjan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam Ummu Mahjan wafat, meninggal dunia. Lalu para sahabat yang mengetahuinya, mereka segera menguburkan Ummu Mahjan pada malam itu juga, tanpa memberitahukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya di pagi hari tersebarlah berita tersebut di telinga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat karena mereka tidak memberitahukan kematian Ummu Mahjan. Wahai para sahabat, kenapa kalian tidak memberitahu tentang kematian Ummu Mahjan? Lalu di antara sahabat menjawab, ya Rasul, siapalah Ummu Mahjan? Dia bukanlah orang yang cerdik cendikia, bukan wanita cerdik cendikia, bukan orang tersohor, bukan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama, bukan pimpinan majelis ta'lim. Tidak ada sedikit pun kemuliaan pada diri Ummu Mahjan.
Untuk apa kami memberitahukan engkau ya Rasul tentang kematiannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa terhadap sahabat. Padahal selama itu Nabi dan para sahabat beribadah di Masjid Nabawi, melakukan halaqah. Mereka menjadi nyaman. Kebersihan masjid terjaga. Itu karena jasa dari Ummu Mahjan. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat ditunjukkan mana kuburnya. Setelah ditunjukkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menziarahi kubur Ummu Mahjan dan beliau kemudian mendoakan Ummu Mahjan. Subhanallah. Kalau Rasul yang mendoakan, pasti Allah dengar, Allah jawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan moral yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Semoga kita bisa melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab, yaitu yang pertama, bahwa amalan yang kita lakukan hendaknya diridai oleh Allah. Allah senang, Allah ridha terhadap amalan yang kita lakukan. Yang kedua, jangan sampai kita meremehkan dosa meskipun kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai kita meremehkan orang lain. Karena belum tentu, boleh jadi orang lain itu lebih baik, lebih bertakwa, lebih saleh daripada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan inayah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.